Kategori fenomena yaitu berupa data yang melimpah. Setiap hari, banyak orang yang berurusan dengan data yang bersumber dari berbagai jenis observasi dan pengukuran. Misalnya, data yang menjelaskan karakteristik spesies makhluk hidup, data yang menggambarkan ciri-ciri fenomena alam, data yang berasal dari ringkasan hasil eksperimen ilmu pengetahuan alam, dan data yang mencatat performa suatu mesin. Salah satu aktivitas analisis data adalah klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa kategori atau klaster. Objek-objek atau data yang dikelompokkan ke dalam suatu grup memiliki ciri-ciri yang sama berdasarkan kriteria tertentu. Suatu klaster merupakan sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Algoritma clustering bekerja untuk mengelompokkan objek-objek data ke sejumlah klaster tertentu. Dengan kata lain, algoritma clustering melakukan pemisahan, pemecahan, segmentasi data ke dalam sejumlah kelompok menurut karakteristik tertentu. Metode clustering adalah mengelompokkan kumpulan objek tertentu sesuai dengan karakteristiknya dan menggabungkan sesuai dengan kesamaannya. Dalam hal data mining, metodologi ini menerapkan kombinasi algoritma untuk mempartisipasi data yang paling cocok untuk menganalisis informasi yang diperlukan. Contoh penerapan clustering dalam beberapa aspek. Aplikasi teknik clustering telah diterapkan di berbagai bidang seperti dijelaskan sebagai berikut. Pertama, teknik digunakan dalam bidang biometric recognition dan speech recognition, analisa sinyal radar, information compression, dan noise removal. Kedua, ilmu komputer web mining, menganalisa database vital, information retrieval, textual document collection, dan image segmentation. Ketiga, di bidang medis digunakan dalam mendefinisikan taksonomi dalam bidang biologi, identifikasi fungsi protein dan gen, diagnosa penyakit dan penanganannya. 4. Di bidang astronomi digunakan untuk mengelompokkan bintang dan planet, menginvestigasi informasi tanah, mengelompokkan wilayah atau kota, digunakan dalam studi tentang sistem pada sungai dan gunung. 5. Di bidang sosial, yaitu digunakan untuk menganalisa pola perilaku, mengidentifikasi hubungan antara metode yang pertama yaitu metode berbasis partisi. Algoritma partisi membagi data menjadi banyak himpunan bagian. Mari kita asumsikan bahwa algoritma partisi membangun sebuah partisi dari data dan objek yang ada dalam database. Oleh karena itu, setiap bagian akan diwakili oleh N. Yang kedua, metode berbasis hierarki. Metode ini membuat dekomposisi hierarkis dari kumpulan objek data tertentu. Kita dapat mengklasifikasikan metode hierarkis menurut pembentukan dekomposisi hierarki. Yang ketiga, metode berbasis kepadatan. Metode ini didasarkan pada gagasan kepadatan. Ide dasarnya adalah untuk terus menumbuhkan klaster tertentu selama kepadatan di lingkungan melebihi ambang batas tertentu, yaitu untuk setiap titik data dalam klaster tertentu, radius klaster yang diberikan harus berisi
mereferensikan hampir setiap klaster dalam teknik clustering ini. Dibandingkan dengan kelompok lain, setiap objek merupakan bagian dari kelompok dengan selisih nilai terkecil. Jumlah grup harus ditentukan terlebih dahulu, yang merupakan masalah terpenting dalam algoritma tersebut. Metode ini paling dekat dengan subjek pengenalan dan banyak digunakan untuk masalah optimasi. Contohnya adalah algoritma K-min. Yang kelima yaitu metode berbasis grid. Metode berbasis kisi bekerja di ruang objek alih-alih membagi data menjadi kisi-kisi. Grid dibagi sesuai dengan karakteristik data. Dengan menggunakan metode ini, data non-digital mudah dikelola. Urutan data tidak mempengaruhi partisi grid. Keuntungan penting dari model berbasis grid ini adalah menyediakan kecepatan eksekusi yang lebih cepat. Keenam, metode berbasis model. Dalam metode ini, model diasumsikan untuk setiap klaster untuk menentukan data yang paling sesuai dengan model yang diberikan. Metode ini menempatkan klaster dengan mengelompokkan fungsi kepadatan. Jadi kesimpulannya, metode clustering sangat penting dalam data mining dan analisis. Pada materi ini, kita telah melihat bagaimana menyelesaikan pengelompokan dengan menerapkan berbagai algoritma pengelompokan dan realisasinya dalam kehidupan yang nyata.